Saudara-saudara terkasih, Pace Ebene. Salam jumpa untuk kita semua. Dalam Injil hari ini yang hendak ditegaskan kepada kita ialah hal memberikan apa yang seharusnya kita berikan. Para saudara terkasih, dalam bacaan ini ditegaskan juga kepada kita bahwa Injil Matius bab 22 ayat 15 mengatakan tentang orang-orang Farisi yang ingin menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan Matius bab 21 ayat 23 mengatakan bahwa imam-imam kepala itu dan ahli Tauratlah yang bertanya kepada Yesus. Jadi di sini ada perbandingan sedikit. Yang diharapkan oleh orang Farisi ialah agar Yesus terjebak dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Namun, hal itu tidak terjadi. Ada dua kelompok yang ingin menjebak Yesus. Kelompok yang pertama adalah para wakil lembaga keagamaan dan yang lain kelompok pendukung Herodes. Kedua kelompok ini bersatu ingin menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, sehingga apapun jawabannya akan serba salah. Sesuai dengan rencana mereka mengutus beberapa anggota mereka dan beberapa teman Herodes untuk berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu bahwa kamu orang yang jujur, dan kamu juga mengajar dengan jujur tentang apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kamu tidak takut kepada siapapun, karena kamu tidak memandang kedudukan orang." Lalu mereka menanyakan hal membayar pajak kepada Yesus. Namun Yesus tahu bahwa dia sedang dicobai. Orang-orang Farisi dan Herodian menghadapkan persoalan pajak kepada Yesus. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkan kepadaku mata uang untuk pajak itu. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" "Gambar dan tulisan kaisar," jawab Yesus. "Ini sungguh di luar dugaan. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara terkasih, sebagai anak Allah, kita telah dibebaskan dan kita juga memiliki kebebasan untuk menjalani hidup seturut yang dikehendaki Allah. Kebebasan bukanlah sebebas-bebasnya. Kita telah bebas dari cengkraman dosa karena penebusan Yesus, namun tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu yang kita sukai dan kita ingini. Maka para saudara terkasih, kita harus terus mencari, menemukan, dan menjalankan apa yang diingini Allah. Itulah persembahan yang utama kepada Allah. Syukur karena Dia selalu memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk melakukan hal itu, hal yang baik, namun kita saja yang tidak mempergunakannya dengan baik. Lalu, para saudara terkasih,
sebagai anak-anak Allah atau sebagai orang beriman, kita juga sebagai warga masyarakat suatu bangsa. Dengan demikian, tentu saja kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Apakah hal ini terpisah dengan kewajiban kita kepada Allah? Almarhum Monsinyur Sugio Pranoto mengatakan, kita hendaknya menjadi 100% orang Katolik dan 100% orang Indonesia. Hal ini memberi pesan kepada kita bahwa kalau kita sungguh Katolik, ya seharusnya kita sungguh orang Indonesia yang melakukan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Apa yang kita lakukan itu hendaknya menjadi perwujudan iman kita. Kemudian, sebagai orang beriman, kita harus mengungkapkan kepada Allah dalam doa-doa, ibadah, dan karya kita sehari-hari. Kalau kedua hal ini dapat kita hayati dan laksanakan dalam hidup sehari-hari, maka benarlah bahwa kita telah menjalankan perintah Yesus. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Para saudara terkasih, yang hendak dipertegas kepada kita adalah hal apa yang hendaknya kita berikan kepada Allah. Yesus mengharapkan dari kita sebagai umatnya agar memiliki kesetiaan yang konkret. Dia juga mengharapkan kita agar kita menerima kerajaan Allah yang tampak dalam dirinya dan mengakuinya sebagai Mesias yang datang untuk menggenapkan kerajaan Allah. Mesias tidak datang ke dunia untuk mengambil alih kuasa Kaisar lalu menjadi Mesias politik religius, namun ia datang untuk menegakkan kerajaan Allah. Maka para saudara sekalian, semoga kita semua sebagai orang merdeka, kita hidup dalam usaha terus-menerus merealisasikan apa yang dikehendaki Allah dan menjalankan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Amin.